Halo, perkenalkan, nama saya Niputu Novita Dewi dari Universitas PGRI Mahadewa, Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Candi Prambanan. Bagaimana sejarah dari terbentuknya Candi Prambanan? Yuk, kita simak pembahasannya. Candi Prambanan adalah candi peninggalan umat Hindu yang keseluruhan bangunan ini dipersembahkan untuk dewa-dewa besar umat Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, dan juga Siwa. Nah, Candi Prambanan atau Candi Loro Jongrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Prambanan merupakan candi Hindu terbesar yang pernah dibangun pada saat Jawa kuno. Pembangunan candi ini dimulai oleh Sri Maharaja Rai Pikatan. Kompleks bangunan ini secara berkala terus disempurnakan oleh Raja-Raja Medang Mataram berikutnya seperti Sri Maharaja Dyah Daksa dan Sri Maharaja Dyah Tuludong. Kemegahan candi ini berfungsi sebagai Candi Agung Kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Bangunan candi ini diduga mengalami keruntuhan akibat gempa bumi pada abad ke-16. Meskipun tidak lagi menjadi pusat keagamaan dan ibadah umat Hindu, candi ini masih dikenali dan diketahui keberadaannya oleh warga Jawa yang menghuni desa sekitar. Setelah terjadinya keruntuhan, proses pemugaran dimulai dari tahun 1733. Ki Alos mengunjungi Jawa dan melaporkan tentang adanya reruntuhan candi. Nah, pada tahun 1885, I Jerman membersihkan bilik-bilik candi dari reruntuhan batu. 1902, Frank Epp memulai pekerjaan untuk ketiga candi tersebut. Nah, berikut tahun-tahun yang dilanjutkan pembangunan sampai selesainya candi terakhir di Pugar, yakni Candi Wisnu. Arca Dugra Loro Jongrang pada kompleks Candi Prambanan. Nah, arca tersebut berada di ruang utara Candi Siwa Prambanan yang dipercaya sebagai perwujudan Putri Rara. Setelah perpecahan Kesultanan Mataram pada tahun 1755, reruntuhan candi dan Sungai Opak di dekatnya menjadi tanda pembatas antara wilayah Kesultanan Jogja dan Kasunanan Surakarta Solo. Pintu masuk ke kompleks bangunan ini terdapat dari keempat arah penjuru mata angin dengan gerbang utama berada di bagian timur. Nah, gambar di belakang merupakan denah dari Candi Prambanan. Bisa dilihat struktur dari Candi Prambanan sendiri. Kompleks Candi Prambanan terdiri atas 3 zona. Yang pertama adalah zona luar, kedua adalah zona tengah yang terdiri atas ratusan candi, ketiga adalah zona dalam yang merupakan zona tersuci tempat 8 candi utama dan 8 kuil kecil. Selain sebagai objek wisata, Candi Prambanan saat ini juga dimanfaatkan sebagai tempat persembahyangan umat Hindu yang berada di Pulau Jawa. Denah candi mengikuti pola mandala, sementara bentuk candi yang tinggi menjulang merupakan ciri khas dari candi Hindu. Nah, Prambanan sendiri mengikuti bentuk Gunung Suci Mahameru tempat para dewa bersemayam. Pembagian struktur bangunan Candi Prambanan. Yang pertama, Burloka atau Kamadhatu memiliki arti dunia manusia yang masih terikat dengan hawa nafsu. Buarloka atau rupa datu merupakan dunia di mana manusia mulai mensucikan diri namun masih terikat dengan rupa. Tingkat terakhir, Swarloka dan Arupa Datu merupakan tingkatan tertinggi dari perjalanan hidup manusia. Nah, gambar di samping merupakan pembagian dari struktur candi yang sudah dijelaskan tadi, yang terdiri dari 3 tingkatan. Nah, gambar tersebut merupakan Candi Siwa. Candi Siwa sendiri merupakan candi utama di kompleks Candi Prambanan yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa. Nah, 2 candi lainnya dipersembahkan kepada Dewa Wisnu dan Dewa Brahma yang berada di sisi utara dan selatan. Nah, kedua candi ini menghadap ke timur. Tampilan arsitektural pada Candi Prambanan.
Panel khas yang ada di Candi Prambanan yaitu singa yang di dalam relung diapit 2 pohon kalpataru yang masing-masing diapit oleh sepasang kinara dan kinari. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai relief-relief yang ada di Candi Prambanan. Nah, gambar di bawah merupakan singa yang diapit oleh 2 pohon kalpataru yang sudah dijelaskan tadi. Relief di Prambanan menampilkan Dewi Sinta yang tengah diculik oleh Rahwana yang menunggangi raksasa bersayap sementara burung Jatayu berada di sebelah kiri. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, yuk kita akhiri dengan sesi soal. Soal pertama, mengapa terjadi perpindahan ibu kota kerajaan Mataram kuno ke daerah Jawa Timur? Nah, soal kedua, sejak tahun berapa Candi Prambanan digunakan kembali sebagai tempat persembahyangan umat Hindu di Jawa? Nah, jadi perpindahan ibu kota kerajaan sendiri disebabkan oleh letusan hebat Gunung Merapi yang menjulang sekitar 20 km di utara Candi Prambanan. Nah, setelah pemugaran besar-besaran tahun 1990, Prambanan kembali menjadi pusat persembahyangan bagi umat Hindu yang berada di Pulau Jawa. Sekian pemaparan materi dari saya, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.